Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Setelah sekian lama kalian menikmati libur panjang, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas atau belajar bersama-sama bab 1 tentang manusia, tempat, dan juga lingkungan. Tentunya di ranah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk pengertian yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi, yang menitik beratkan pada yang pertama yaitu ruang. Setelah itu ada pengertian tentang interaksi, dan itu bisa dilihat di buku paket kalian yang sudah kalian terima masing-masing siswa. Apabila masih belum menerima, bisa disaksikan di PowerPoint ini. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lewati dalam masa belajar dari jarak jauh ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian konsep ruang. Jadi ruang itu seperti apa? Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi. Jadi manusia itu selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia dan wilayahnya. Yang keempat, menunjukkan unsur-unsur komponen peta. Serta yang paling update yaitu mempelajari bagaimana cara mencegah penyebaran pandemi yang sekarang menjadi musibah. Dikatakan musibah karena melanda dari seluruh dunia bahkan. Oke. Yang pertama yaitu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ya. Jadi pengertian di sini adalah ruang adalah wadah yang meliputi darat, ruang laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi yang seperti dituliskan tadi yaitu interaksi. Jadi itu memerlukan ruang. Bisa juga ruang itu diartikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik skala kecil maupun ruang lingkupnya lebih besar. Itu juga diartikan ruang, tergantung bagaimana kita mengartikan seperti apa sih ruang itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita ada di dalam rumah, kadang kita bermain sepak bola di luar atau di lapangan, itu juga dikatakan ruang. Atau kita lagi diving, menyelam, entah itu di sungai ataupun di laut, itu juga dikatakan ruang. Karena seperti yang dituliskan tadi, segala tempat yang ada di permukaan bumi maupun di luar itu juga dikatakan ruang. Oke, lanjut. Ada beberapa komponen dalam interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary, yaitu antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi apabila antara suatu daerah dengan daerah yang lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Jadi barang ataupun produk yang dihasilkan, misalkan pertanian, itu berbeda. Jadi berbeda di sini ada contohnya. Wilayah A itu surplus atau kelebihan tanaman atau dicontohkan di sini sayuran. Itu ada interaksi dengan wilayah yang lain yaitu wilayah B surplus ikan. Jadi surplus di sini yaitu kelebihan produksi ikan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan wilayah A ini kita ambil contoh alamat sekolah SMP kita sendiri yaitu Jenggawah. Jadi di Jenggawah itu sayuran itu sangat melimpah ruah. Otomatis tidak semua sayuran yang diproduksi oleh orang Jenggawah itu dikonsumsi sendiri karena memang stoknya kelebihan.
Nah, maka akan dikirimkan ke wilayah B yang memerlukan sayuran tersebut. Sebaliknya wilayah B kita beri contoh atau kita sebutkan daerahnya, misalkan daerah Puger. Karena di Puger itu kekurangan sayuran, maka wilayah A, Jenggawah itu akan mengirimkan sayuran ke wilayah B, yaitu wilayah Puger. Sebaliknya seperti itu, wilayah Puger akan mensuplai yang kelebihan ikan atau surplus ikannya itu ke daerah yang minus akan ikan tersebut. Selanjutnya ada kesempatan antara atau disebut dengan intervening opportunity. Di situ ada definisinya, penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Jadi misalkan di sini wilayah A surplus sayuran, kurang ikan. Terjadi interaksi dengan wilayah B, surplus ikan minus sayuran. Nah, yang dimaksud dengan kesempatan antara ini adalah sama-sama surplus ikan minus sayuran. Ya, surplus ikan minus sayuran. Jadi kenapa kesempatan antara ini dipergunakan? Karena bisa memperpendek jarak antara wilayah A dan juga wilayah C. Karena wilayah B itu lebih jauh apabila dibandingkan dengan wilayah C. Jadi misalkan di Ambulu itu juga tersedia surplus ikan, jadi masyarakat Jenggawah itu tidak perlu ke Puger sana, jadi cukup ke wilayah C saja, ke wilayah C yaitu Ambulu untuk memenuhi kebutuhan akan ikan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah jauh pergi ke Puger karena di wilayah C yaitu yang saya contohkan Ambulu itu juga surplus akan ikan tersebut. Yang ketiga, ada kemudahan transferability, yaitu transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan ke wilayah B mengalami kerusakan. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, jalannya rusak, ada sarana prasarana yang tidak memadai, ataupun jalannya itu jembatannya rusak, itu bisa orang tersebut tidak menjual ke tujuan utamanya. Jadi mereka memilih alternatif wilayah yang lain. Selanjutnya, karena di buku paket kalian itu lebih lengkap daripada slide PowerPoint, nantinya yang tidak ada di sini, kok tiba-tiba ke letak, itu bisa dibaca, nantinya bisa dibaca di buku paket kalian. Jadi letak dan luas wilayah Indonesia. Pertama itu pemahaman lokasi melalui peta. Apa itu peta? Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi skala, ya, pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertai keterangan peta tersebut. Agar kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah peta Indonesia yang biasa kalian jumpai di kelas, di ruang guru Bapak Ibu kalian di waktu SD. Ada juga di tempat-tempat yang biasanya perkantoran yang terdapat peta, atau bisa juga dijumpai di global, ya, global bola dunia itu. Jadi ada beberapa komponen penyusun peta. Satu judul, yang B atau yang kedua adalah skala peta, yang di dalamnya terdapat skala angka, skala garis atau grafis, orientasi utara, D simbol peta, yang E garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Oke, kita langsung ke letak dan juga luas. Kita tahu letak Indonesia itu mulai dulu diperebutkan oleh bangsa luar. Kenapa? Ya, karena jawabannya mesti strategis. Jadi
dalam beberapa sumber, kayu yang kita potong dan kita tancapkan di tanah Indonesia itu kecil kemungkinannya untuk tidak tumbuh. Misalkan kita ambil ketela pohon dan kita tancapkan di belakang rumah, asalkan disiram saja, itu lebih kesempatan untuk hidupnya sangat besar. Lain halnya kita bandingkan dengan negara-negara seperti Saudi Arabia, seperti Kuwait dan lain-lain. Itu belum tentu tumbuh, tapi kalau di Indonesia kesempatan tumbuhnya itu sangat besar karena tanahnya subur. Itu dikatakan Indonesia itu sangat strategis. Oke, dan luas Indonesia kita bahas kali ini. Setiap tempat yang berada di permukaan bumi akan menunjukkan perbedaan satu sama lain, sehingga letak wilayah sangat berpengaruh terhadap keadaan alam suatu tempat. Contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristik tempat itu dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan atau yang berkaitan dengan hasil laut. Ada yang membuat kerajinan dari kerang, ada juga yang dari kulit-kulit kerang kecil itu. Banyak jenisnya di situ yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan dari laut tersebut. Sekarang ke letak astronomis. Letak astronomis Indonesia berdasarkan letak astronomis artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Artinya berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia adalah negara dengan karakteristik iklim tropis, yaitu iklim yang memiliki 2 musim. Pertama musim penghujan dan juga seperti yang sekarang akan kita hadapi ke depan, yaitu musim kemarau. Ada juga batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara di sekitarnya, yaitu berupa negara dan juga samudra. Batas wilayah Indonesia adalah sebelah utara itu ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada saudara muda kita yaitu Timur Leste, Australia, dan juga Samudra Hindia. Sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur ada Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Letak geografis sekarang. Letak geografis Indonesia ini terletak antara 2 benua dan juga 2 samudra. Indonesia terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra, yaitu benua Australia dan juga terletak di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, apa angin muson barat dan juga angin muson timur itu? Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Indonesia mempunyai 2 musim seperti yang saya katakan tadi, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Sini adalah luas Indonesia, mencakup daratan dengan total yaitu 5.193.200 km persegi, lebih kurang seperti itu. Luas daratan ada 1.919.440 km persegi. Jumlah pulau ada 17.508 pulau, sangat banyak sekali. Apabila kalian pergi ke pulau satu dengan ke pulau yang lain, mungkin sampai tua kalian itu nantinya. Bentang panjang wilayah yaitu 3.977 mil.
luas lautan ini yang sangat luas lautan kita, yaitu 3.273.810 km persegi. Batas lautan 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil. Nah, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu akan bertemu dengan Bu Eka. Pembahasan mungkin berbeda dan juga bab ataupun subbab yang disampaikan itu juga berbeda. Sekian dari saya, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.